Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Ya. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oh, Sasa. Berarti satu ya tidak masuk ya. Ya. Kemudian kita sebelum memulai pelajaran kita salah satu pemimpin doa. Siapa? Mas Nathan memimpin doa. Oke. Mulai. Doa bersama. Lagi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita menyanyikan lagu nasional. Kira-kira apa? Kita nyanyi lagu dari Saka-Saka Merauke, oke? Bisa semua toh? Nanti sambil tekuk, nanti 2 kali. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, airku Indonesia. Tepuk tangan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu apa? Dari Saka-Saka Merauke. Itu artinya kita tidak lepas dari untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Karena kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului. Tanpa mereka kita mungkin tidak bisa belajar seperti ini. Ya kan? Selanjutnya kita melakukan speaking dulu. Nah, silakan berdiri membuat kelompok kalau berjajar melingkar di sini. Silakan. Silakan. Lewat sana, angkat kabel, masukkan. Ayo cepat. Sini. Lingkar ya, dua lingkaran. Lingkar. Ini. Dan nanti kalau nanti menyebutkan nama, ini misalnya yang Pak Budor, kamu langsung duduk dan jongkok ini. Nah, terus kamu nembak ini, sing kabar nembak namanya. Udah apa namanya? Jadi kamu nembak sini pakai namanya siapa ini? Terus kita boleh kue cepet-cepetan tadi. Kamu udah siapa ini? Lukman, itu ya. Jadi cepet-cepetan. Kita coba dulu. Pokoknya saya misalnya ini mendek, berarti sebenarnya saya tebak-tebakan. Nah ini mendek, saya tebak-tebakan sini, ya. Nah, kita mulai. Misalnya, Darata, masuk kamu nembak. Nah gitu loh. Jadi berarti kamu kalah, bahkan harusnya kan kamu lebih cepat. Nah gitu. Bisa? Nah, kita mulai lagi ya. Siap-siap, konsentrasi. Loh.
Nah, gitu. Aku kok. Berarti kamu kalah. Terus lagi. Teman. Nah, kamu kalah. Lagi. Untuk konsentrasi. Harus konsentrasi. Konsentrasi. Terus ya. Ya, kamu kalah. Yang kalah silakan duduk. Yang kalah duduk. Terus. Kita. Ya, kita kalah. Kita kalah. Ya, dua kalah. Ter. Ya, sama siapa? Siapa dulu? Ya, silakan boleh dulu. Terus satu lagi. Terus. Ya, kembali. Makanya duduk kali. Jadi intinya kalian harus fokus. Makanya sebelum kita belajar kita harus fokus. Nggak boleh pikirannya kemana-mana. Jadi misalnya kamu di sini pikirannya di rumah main HP atau main game atau main apa itu toh. Nah, kemudian kita simak dulu video berikut, oke? Kita akan lihat dulu. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Mas dalam video Miss. Bersama Miss. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hak dan kewajiban serta peran anggota keluarga. Ini nanti muncul di soal, silakan kamu konsentrasi dulu lihat videonya. Sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya supaya teman-teman dapat informasi terupdate dengan video selanjutnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, disimak semua yang firman tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu memahami hak dan kewajiban dalam keluarga sesuai perannya. Oke teman-teman, sebuah keluarga itu memiliki anggota inti, yaitu ada ayah, ada ibu, dan anak. Nah, setiap anggota keluarga tersebut memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu tidak ya? Apa sih itu hak dan kewajiban? Oke, betul. Hak adalah sesuatu yang patut atau layak atau pantas atau harus kita terima dan kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban keluarga dilaksanakan menurut peran masing-masing. Nah, kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Tadi sudah disebutkan bahwa anggota inti dalam sebuah keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan anak. Nah, kira-kira peran ayah itu apa ya? Peran ibu apa ya? Lalu peran anak dalam keluarga itu apa ya? Oke, sama-sama materinya ya. Oke, kita mulai dari ayah. Ayah dalam keluarga memiliki peran sebagai kepala keluarga. Kewajiban dan tugas ayah di keluarga adalah yang pertama, mencari nafkah, yang kedua, melindungi keluarga, yang ketiga, menjadi imam yang baik, yang keempat, menjadi pengutama seluruh anggota keluarga, dan lain-lain. Nah, sedangkan hak ayah dalam keluarga itu adalah yang pertama, dihormati oleh anak-anaknya, yang kedua, disayangi oleh anak-anaknya, dan yang ketiga, ayah juga berhak dibantu oleh anak-anak
jika ada kesulitan. Anggota inti selanjutnya yaitu ibu. Dalam sebuah keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Nah, kewajiban dan tugas ibu yang pertama mengurus semua keperluan keluarga, yang kedua menyiapkan makanan, yang ketiga mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman, yang keempat mematuhi perintah ayah selama itu baik, dan yang kelima menjadi suri tauladan bagi anak-anak dan lain-lain. Nah, sedangkan hak ibu dalam sebuah keluarga adalah ibu juga berhak loh mendapatkan kasih sayang dari anak-anak. Lalu ibu juga berhak mendapatkan penghormatan dari anak-anak. Lalu yang ketiga, ibu berhak mendapatkan rasa aman dari ayah. Dan yang keempat, ibu juga berhak mendapatkan bantuan anak-anak jika ibu merasa kesulitan dan lain-lain. Anggota inti yang terakhir yaitu anak. Nah, anak dalam keluarga memiliki peran sebagai anggota keluarga. Kewajiban dan tugas seorang anak yang pertama adalah belajar dengan giat. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga yaitu patuh terhadap nasihat orang tua, lalu menyayangi orang tua, dan membahagiakan orang tua dan lain-lain. Nah, anak juga berhak yang pertama disayangi oleh orang tua, yang kedua dicukupkan segala kebutuhannya jika orang tuanya mampu ya teman-teman, yang ketiga mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tua, dan yang keempat memiliki kebebasan dalam belajar, bermain, dan beristirahat, dan lain-lain. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jadi, kita tidak boleh menuntut hak, tetapi kewajiban-kewajiban kita tinggalkan. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban itu merupakan pengembangan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki lambang padi dan kapas. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda. Nah, hak dan kewajiban setiap anggota keluarga harus dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan peran kita di keluarga. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Assalamualaikum. Ya, itu tadi kita sudah menyaksikan apa tadi itu? Hak dan kewajiban. Jadi ada ayah, ada ibu dan anak. Masing-masing punya hak dan kewajiban masing-masing. Dia juga mempunyai peran masing-masing. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tadi, jadi tujuan kita hari ini adalah dengan membaca teks, siswa dapat menemukan peran setiap anggota keluarga di lingkungan rumah. Misalnya contohnya ayah, ibu dan anak, kemudian dengan benar dan teliti. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks bacaan membuat dan merawat tanaman gantung, siswa dapat membuat pot gantung dari botol plastik bekas dengan baik. Jadi nanti ada dua kegiatan kamu. Yang pertama mengerjakan soal, terus kemudian yang kedua apa? Membuat pot gantung. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, recording stopped. nah silakan dibuka halaman bukunya halaman 119 sampai 120. Silakan dibaca dan dipahami isinya. Silakan.
Ini dibaca. Judulnya apa itu? Keluarga Dayu. Silakan dibaca. Atau salah satu ada yang maju membaca. Siapa? Ayo maju. Salah satu maju. Lara maju sini. Membaca. Dibaca. Biar teman-temannya sudah menyimak. Pakai buku boleh, pakai ini boleh. Nah, yang lain mendengarkan dan menyimak bukunya masing-masing. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Iya, terima kasih untuk tadi judulnya Keluarga Dayu. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap harinya adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari peran di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kemudian kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Ya, setelah menyimak tadi, Dayu tadi kenapa? Lupa kalau apa? Belum menyiram tanaman. Karena itu sudah menjadi apa tadi? Hak atau kewajiban? Nah, menjadi kewajibannya. Kemudian saya tanya kewajiban orang tua tadi apa? Ayah tadi apa? Mencari nafkah. Mencari nafkah. Kewajiban ibu? Merawat anak. Terus kewajiban anak? Menghormati Menghormati orang tua, ya. Kemudian setelah kalian membaca tadi dan sudah tahu isi dari bacaan tadi, silakan mengerjakan lembar kerja yang sudah Pak Guru siapkan. Mungkin salah satu maju membagikan. Moga Mbak Nana maju. Sebelum kamu bagikan, kamu terangkan dulu teman-temannya suruh apa. Jadi itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kegiatan 1. Baca teks pada halaman 119 sampai 120. 2. Temukan peran setiap anggota keluarga. 3. Lalu isikan dalam kolom di bawah ini sesuai dengan namanya. Ya, jadi intinya tadi kalian baca buku tadi halaman 119 sampai 120. Kemudian temukan peran dari masing-masing anggota keluarga tadi. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, nanti tulis
sini. Misalnya ini ayah, perannya apa? Tulis di sini. Kemudian yang kedua apa? Kemudian ibu, perannya apa? 1, 2. Kemudian anak, perannya apa? 1, 2. Gampang? Akan dibagikan semuanya. Masih ingat peran tadi toh? Silakan dikerjakan, silakan ditulis. Tulis ini. Ada yang bawa dua atau pulpen? Pulpennya pinjam nih. Bawa 1 aja. Tidak jam. Ya, tadi perannya masing-masing dan keluarga apa tadi akan ditulis di kolom masing-masing. Misalnya ayah perannya apa, ditulis di kolom perannya ayah. Recording stopped. Recording in progress.
usah terburu-buru, waktunya masih. Ya. Sudah belum? Sudah semua? Kalau sudah silakan dari perwakilan belum? Oh ya. Surah 2. Jelas ya?
Sudah? Ya, kalau sudah, silakan salah satu bisa membacakan hasilnya, pekerjaannya. Coba Mas Lukman maju. Recording stopped. Silakan dibacakan. Keras, biar temennya dengar. Yang keras. Anggota keluarga. Ayah seorang Recording in progress. keluarga. Keras. Satu melindungi keluarga, dua mencari nafkah. Ibu peran, satu merawat anak, dua mengurus rumah tangga. Anak peran, satu menghormati orang tua, dua belajar dengan ibu. Ya. Kemudian perwakilan dari sini yang sebelah utara, salah satu maju siapa? Ya. Yang keras nih. Kalah sama yang di sini, yang belum. Silakan, pilih tahun sini. Siapa? Anggota keluarga. Peran ayah, satu, Recording stopped. melindungi anggota keluarga. Dua, mencari nafkah. Peran ibu, satu, merawat anak-anak. Dua, mengurus rumah tangga. Peran anak, satu, menghormati orang tua. Dua, belajar dengan Recording in Ya, progress. terima kasih. Semua sudah menyampaikan jawabannya masing-masing. Kemudian kalau sudah, silakan salah satu untuk mengumpulkan lembar jawabnya. Salah satu. Ya, salah satu maju, salah satu maju, salah satu maju. Ya, salah satu maju, salah satu maju, salah. Kemudian sebelum kita masuk ke tugas selanjutnya, silakan dibuat kelompok seperti yang sudah di kemarin. Ini kalau usah di meja itu saja. Tak, meja itu saja kita buat. Itu yang itu saja. Diangkat jangan digeser, tapi diangkat. Tidak bersuara. Pakai itu deh. Pakai itu dia. Gaya Rara. Gaya Rara. Sudah? Kalau sudah, silakan dibuka bukunya halaman 120 sampai 121.
Sudah ketemu? Ya. Apa judulnya itu? Ya. Ada yang berani maju untuk membaca ini? Percakapan ini? Ya, silakan, Mas Tata. Boleh bawa buku atau boleh baca di sini, silakan. Yang lain bisa menyimak karena nanti ada diskusi. Sekarang diskusi. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Dan Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Siti, setuju. Lani, kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Lani, tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Siti, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Lani, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, pipih, tali, dan tanaman. Siti, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani, yang pertama, kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Siti, baik, setelah itu buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam pot pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Siti, sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih Mas Tata sudah mau membaca di depan. Nah, ini ada lanjutannya lagi. Lani, buat 4 lubang di bagian berperekat. Kemudian masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Kemudian rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Nah, sini sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani dan Lani, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Kemudian Siti, mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Jadi setelah kalian membaca tadi, kalian nanti tugasnya apa? Membuat pot gantung. Ya, buat pot gantung dari apa? Botol bekas. Nah, coba, apakah kalian pernah melihat pot gantung? Gimana? Di taman. Gimana? Di rumah. Terus? Gimana lagi? Di sekolah, di halaman sekolah. Kemudian gimana lagi? Itu biasanya itu apa? Untuk tanaman bisa, untuk sayur juga bisa. Kemudian bahan apa saja yang digunakan untuk membuat pot gantung? Tanah, kaleng, ya. Apalagi? Tali. Ya. Sekarang silakan diambil bahan yang sudah kalian bawa. Sudah usah berebut.
silakan masing-masing kelompok membuat seperti yang sudah ada pada buku. Kalian tadi sudah tahu caranya bagaimana? Ya tahu? Ya, silakan dimulai untuk tugasnya. Karena tugas ini harus selesai hari ini juga, oke? Harus selesai hari ini juga. Silakan yang bawa alat bisa dikeluarkan alatnya. Putih hati-hati, yang bawa apa? Cutter juga hati-hati. Ya, silakan bawa. Dan ini juga ada ini, ada cutter. Putih, ini putih juga ada. Siapa belum putih? Siapa cutter? Jadi potong atas loh. Seperti ini loh. Yang dipotong bagian atasnya. Awas tangannya, tangan. Ini buat tangan. Ya, hati-hati karena ini bahan tanganmu bisa kena gunting atau itu benda tajam semua. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai dengan tangannya sendiri atau tangannya teman. Ya, harus hati-hati. Apa saja. Ya, ya. Satu. Bagian nanti ada apa? Pak. Nanti kalau talinya kurang, sini masih. Masukkannya kan pakai tadi. Di situ tadi kan penjelasannya ada loh. Cara memasukkan tali bagaimana? Dikasih lambang dulu baru dilubangi.
Dikasih apa dulu? Belum, itu dulu juga nggak apa-apa. Nanti lagunya dikembali dulu juga nggak apa-apa. Nanti lagunya muncul yang rapi. Ya. Kurang. Ya situ loh. Ya. Saling membantu. Dulu dulu nggak apa-apa. Kasih tali dulu nggak apa-apa, nanti lagunya nggak kayak. Kalau sulit pakai motor, pakai gunting aja. Ini tapi hati-hati ya. Nggak apa-apa, sebetulnya bisa. Tapi hati-hati, caranya hati-hati. Nah, ini. Iya, tadi.
Ya. Ini tarik begini. Posisi tarik begini. Tarik begini. Ya. Lakukannya. Bisa. Ambil dulu lakukannya. Ditali terus yang sudah ditali dulu baru dikasih lambar. Ya. Tali dulu di lambar. Belum toh? Saling ya. Ya, terus satunya lagi, masak. Ya, yang lain gerakan dulu. Bantu temannya.
Nggak bisa. Dan selesai. Yuk, agak cepat. Agak cepat.
Silakan salah satu maju untuk menyatakan hasilnya. Ya ini, silakan. Cara langkah-langkahnya bagaimana tadi? Kita siapkan botol bekas, kemudian setelah itu botol bawah dipotong, kemudian dikasih tarik, kemudian kalau sudah kita masukkan tanah dan tanaman. Ya, ini tadi hasil dari umpamamu yang sudah jadi. Jadi nanti ini tadi dari bahan apa? Botol bekas. Kemudian dikasih kalau sudah dikasih tali. Kemudian kalau sudah dikasih tali, kita masukkan panas. Talinya dimasukkan. Kemudian cari tanaman yang untuk tanaman hias. Nah, jadi boleh tanaman kan macam-macam atau boleh sayuran, oke? Nanti kalau sudah bisa dipajang di depan rumah atau di depan kelas juga bisa. Ya. Mungkin itu, silakan bisa kembali. Ya, itu tadi hasil kita hari ini telah membuat apa? Pot gantung. Nah, sekarang ada pertanyaan. Misalnya pot gantung itu talinya putus, bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, terus apa lagi? Rusak. Apa lagi? Tanamannya mati. Ada yang lain? Apa? Iya. Iya, berantakan. Kemudian misalnya pot gantung itu dikasih tanaman keras, bisa nggak? Kenapa? Kok nggak bisa? Alasannya apa? Karena apa? Medianya terlalu kecil untuk pot yang untuk tanaman keras. Karena untuk tanaman keras itu akarnya juga keras. Kemudian selain dari botol bekas, misalnya kita pakai kaleng susu, kaleng roti, bisa nggak kira-kira? Bisa. Jadi selain itu kaleng juga bisa. Terus apa lagi? Plastik, misalnya plastik untuk itu loh. Sisa penggorengan untuk apa? Penggorengan ya? Biasanya penggorengan namanya apa? Minyak. Iya. Bisa pakai itu juga bisa. Ya. Yang sama guru selalu jaga kesehatannya. Itu nanti bisa dikumpulkan, bisa dibawa pulang. Yang belum ada tanamannya dikasih tanaman bisa dibawa pulang. Terus pesan Pak Antono, silahkan jaga kesehatan karena hari ini sudah mulai apa? Musim hujan. Kalian harus selalu kesehatan. Jangan hujan-hujanan kalau pulang. Kalau pas hujan, tunggu dulu sampai hujannya ada. Kalau tidak pakai mantol atau pakai payung. Oke? Nah, kemudian saya mau bertanya tentang materi tadi. Tadi tidak bisa atau apa? Tidak paham semua? Ya. Kalau sudah, besok materinya melanjutkan yang ini tadi. Jadi besok, pertemuan besok
Kita mempelajari halaman 122 kelanjutan dari pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri, salah satu bisa memimpin doa dulu. Silakan. Silakan, Mas Tata. Pak, silakan. Jawab mulai. Loh, selesai. Selamat Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya hati-hati, tidak usah buru-buru. Mungkin dari Pak Tono sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.